Profesor Iskandar Muda. Mohon izin untuk kesempatannya di saat ini untuk topik-topik komentar yang ada sebagai materi adalah dengan judul Understanding Perception of Academic Toward Technology Acceptance in Accounting Education, di mana informasi artikel dengan nama aplikasi itu Hamad Muhammad Al-Hatami dengan jurnal diterima tahun 2023 di bulan Januari tanggal 20. Tujuan penelitian ini itu untuk menginvestigasi persepsi akademis di universitas-universitas yang ada di Yaman terhadap niat untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan akuntansi menggunakan TAM, Teknologi Acceptance Model. Penelitian ini bertujuan untuk mempromosikan validitas lintas budaya dari model TAM di negara-negara berkembang seperti di Yaman pada penelitian ini. Hipotesis penelitian ini berdasarkan teori TAM. Di sini ada sebelah kiri itu ada untuk PU atau Perceived Usefulness, baru PEU itu Perceived Ease of Use, kemudian ada ATU itu Attitude Toward Using, kemudian BI itu Behavior Intention. Di sini menjadi kerangka ataupun teori daripada penelitian ini. Kemudian penulis juga mengembangkannya dengan penambahan dua variabel, itu yang SI dengan SE. Jadi yang social influence dan self efficiency. Jadi untuk H1, PEU itu berpengaruh kepada PU, H2 PU berpengaruh positif juga kepada HTU, kemudian H3 itu berdampak positif kepada ATU, kemudian TU berpengaruh kepada BI, H5 itu ATU juga berpengaruh kepada BI, H6 SI berpengaruh positif kepada BU, H7 SI berpengaruh kepada BI, H8 SE berpengaruh positif kepada PEU, dan H9 SE berpengaruh kepada positif kepada BI. Jadi ada 9 hipotesis yang dipaparkan pada penelitian ini, di mana PEU atau Perceived Ease of Use adalah variabel yang mengukur persepsi individu tentang seberapa mudah teknologi dapat digunakan, di mana semakin mudah teknologi digunakan menurut persepsi individu, maka semakin tinggi pula persepsi individu terhadap kegunaan teknologi dan sikap individu terhadap penggunaan teknologi. Di artikel ini pada halaman 3 disebutkan bahwasanya PU adalah the degree to which a person believes that using a particular technology will be free from effort. Dalam kerangka hipotesis penelitian, PU berhubungan positif dengan perceived useful and attitude toward using. Oleh karena itu, dapat dilihat semakin mudah teknologi digunakan menurut persepsi individu, maka semakin tinggi pula kemungkinan individu akan memiliki niat berlaku untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan akuntansi saat ini di negara Yaman. Yang kedua, variabel PU atau Perceived Usefulness adalah variabel yang mengukur persepsi individu tentang seberapa berguna teknologi dalam konteks pendidikan akuntansi. Pada halaman 4 di artikel, di situ PU diukur melalui 3 item. Yang pertama itu adopting and integrating technology into accounting education would make education better. Yang kedua, adopting and integrating technology into accounting education is very much useful for student. Yang ketiga, using technology in accounting education would improve my job performance and increase my productivity. Di sini PU berhubungan positif dengan attitude toward using atau ATU dan behavior attention, yang artinya
semakin tinggi persepsi individu terhadap penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan akuntansi, maka semakin tinggi pula kemungkinan individu akan memiliki sikap positif terhadap penggunaan teknologi dan niat perilaku untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan akuntansi. Saat ini penelitiannya di negara Yaman. Dan yang ketiga variabelnya itu ada attitude toward using, di mana variabel yang mengukur sikap individu terhadap penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan akuntansi. Pada halaman 3 di artikel ini disebutkan bahwa ATU diukur melalui 3 item, yaitu yang pertama, I would like to use technology in accounting education. Yang kedua, I think that using technology in accounting education is a good idea. Yang ketiga, I believe that using technology in accounting education would be beneficial. Dalam kerangka hipotesis penelitian, di sini ATU berhubungan positif dengan PU, perceived usefulness, dan BI atau behavior intention, yang artinya semakin positif sikap individu terhadap penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan akuntansi, maka semakin tinggi pula kemungkinan individu akan memiliki persepsi positif terhadap penggunaan teknologi dan niat perilaku untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan akuntansi. Dan yang variabel keempat itu adalah BI, behavior attention, adalah variabel itu mengukur di mana individu memiliki niat perilaku untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan akuntansi di Yaman. Dalam artikel di halaman 3 tersebut disebutkan bahwa BI diukur melalui 3 item. Yang pertama, I intend to use technology in accounting education. Yang kedua, I plan to use technology in accounting education. Dan yang ketiga, I expect to use technology in accounting education. Di sini BI dipengaruhi oleh PU, di mana PU dan ATU serta SE dan SI. Artinya, semakin tinggi persepsi individu terhadap penggunaan teknologi, kemudian penggunaan teknologi, sikap positif terhadap penggunaan teknologi, keyakinan diri dalam menggunakan teknologi, dan pengaruh sosial yang mendorong penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan akuntansi di Yaman, maka semakin tinggi pula kemungkinan individu akan memiliki niat perilaku untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan akuntansi tersebut. Variabel yang kelima adalah SI atau social influence. SI adalah variabel yang mengukur sejauh mana individu merasa bahwa orang-orang penting di sekitarnya, seperti rekan kerja, atasan, atau teman, percaya bahwa ia harus menggunakan teknologi dalam konteks pendidikan akuntansi. Di sana juga SI diukur melalui 3 item, tepatnya di halaman 3, yaitu yang pertama, people who influence my behavior think that I should use technology in accounting education. Yang kedua, people who are important to me that I should use technology in accounting education. Dan yang ketiga, people whose opinions I full think that I should use technology in accounting education. Dalam kerangka hipotesis penelitian, SI berhubungan positif dengan BI, artinya semakin tinggi persepsi individu terhadap pengaruh sosial yang mendorong penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan akuntansi, maka semakin tinggi pula kemungkinan individu akan memiliki niat perilaku untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan akuntansi. Yang keenam, ada SE atau self efficiency. Di sini merupakan variabel yang mengukur seberapa yakin individu bahwa ia memiliki kemampuan untuk berhasil menggunakan teknologi dalam konteks pendidikan akuntansi. Pada artikel halaman 4 disebutkan SE diukur mendalam 3 item. Yang pertama, I am confident in my ability to use technology in accounting education. Yang kedua, have the skill necessary to use technology in accounting education. Dan yang ketiga, I am capable of using technology in accounting education. Di mana SE berhubungan positif dengan PEU, PU, dan BI. Artinya, semakin tinggi keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk menggunakan teknologi dalam konteks pendidikan akuntansi, maka semakin tinggi pula kemungkinan individu akan memiliki persepsi mudah penggunaan teknologi.
Di sini yang menjadi tujuan penelitian ada 3. Yang pertama itu untuk menguji pengaruh, yang kedua memperluas interpretasi, dan yang ketiga memberikan rekomendasi. Di mana menguji pengaruh di sini terkait dengan PU, PEU, ATU, SE, SI, dan BI dalam konteks penggunaan teknologi pendidikan akuntansi khususnya di negara Yaman. Dan yang kedua itu memperluas interpretasi untuk TAM, teknologi acceptance model ke dalam konteks baru, dan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku akademis universitas khususnya di Yaman untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan akuntansi. Dan yang ketiga, itu untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan pendidikan di Yaman dan juga negara-negara yang serupa atau negara-negara berkembang dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan akuntansi. Di dalam artikel, sampel penelitian ini ada 138 akademisi dari Universitas di Yaman yang terdiri dari dosen, staf pengajar di jurusan akuntansi. Sampel ini dipilih dengan menggunakan teknik purpose sampling, yaitu dengan memilih responden yang memiliki pengalaman dalam menggunakan teknologi dalam konteks pendidikan akuntansi. Sampel terdiri 60% laki-laki, 40% perempuan dengan rentang usia antara 25 hingga 60 tahun. Sampel juga mencakup responden dari berbagai tingkat pendidikan dan pengalaman mengajar, mulai dari asisten dosen hingga profesor. Meskipun sampelnya cukup representatif untuk menguji model TAM, namun penulis juga menyarankan untuk menggunakan sampel yang lebih besar, mencakup semua akademisi di semua universitas yang ada di Yaman, sehingga dapat mengeneralisasikan hasil penelitian. Yang 9, hasil dan pembahasan. Dalam artikel bagian pertama, di sana mengenai analisis data menunjukkan bahwa model TAM yang diusulkan dapat menjelaskan 59,4% varians dalam BI, Behavior Intention, untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan akuntansi di Yaman. Kemudian selanjutnya membahas tentang pengaruh-pengaruh dari BI, yaitu PU, PEU, ATU, SE, dan SI. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh positif signifikan pada BI, sedangkan SI tidak memiliki pengaruh signifikan pada BI. Di sini berdasarkan analisis pada artikel bahwa SI atau social influence tidak memiliki pengaruh signifikan karena kurangnya dukungan dan dorongan dari lingkungan sosial akademis di universitas di Yaman untuk mengadopsi dan mengintegrasi teknologi ke dalam pendidikan akuntansi. Para akademisi juga tidak mengantisipasi adanya dorongan atau dukungan dari universitas, teman, mahasiswa, atau praktisi di pasar kerja untuk menggunakan teknologi. Oleh karena itu, meskipun SI dapat mempengaruhi PU, namun secara tidak langsung melalui PU dan bukan secara langsung pada BI. Selanjutnya di sini juga membahas implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian. Implikasi teoritis meliputi kontribusi penelitian dalam memperluas interpretasi TAM ke dalam konteks baru dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku akademisi universitas di Yaman untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan akuntansi. Di sini juga implikasi praktis, itu meliputi rekomendasi bagi membuat kebijakan pendidikan yang ada di Yaman dan negara-negara serupa untuk meningkatkan adopsi dan integrasi teknologi ke dalam pendidikan akuntansi. Di artikel ini memiliki keunggulan dengan kontribusinya yang dapat memperluas interpretasi TAM, teknologi acceptance model, ke dalam konteks baru dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku akademis universitas di Yaman untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan akuntansi. Dalam penelitian juga memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan pendidikan di Yaman
untuk meningkatkan adopsi dan integrasi teknologi. Ada 3 kelemahan di dalam penelitian ini. Yang pertama itu ukuran sampel yang relatif kecil, sehingga mungkin tidak dapat digeneralisasi secara luas ke populasi yang lebih besar. Selain itu, penggunaan ukuran sampel yang relatif kecil juga mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Yang kedua, instrumen yang digunakan dengan jumlah item yang terbatas, itu hanya terdiri dari 6 faktor dengan 17 item. Sehingga setiap faktor diukur dengan sekitar 3 item. Ini memungkinkan mempengaruhi validitas instrumen, karena tidak semua aspek dari faktor yang diukur dapat tercakup dalam instrumen tersebut, serta reliabilitas yang cukup tinggi, karena hanya mengukur beberapa aspek dari faktor yang diukur. Kelemahan yang ketiga itu keterbatasan untuk generalisasi hasil penelitian ke negara lain, hal ini karena perbedaan budaya. Demikian presentasi ataupun materi yang dapat saya sajikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Prof. Iskandar Muda. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi Dr. Nabela. Nah, jadi itu tadi menunjukkan paper dari jurnal Helion ya. Helion itu jurnal dari Prancis ya, U1 ya, dan topiknya berkaitan dengan bagaimana implementasi TAM model ya. Bahwasanya kita ketahui TAM model itu ada 4 variabel gitu ya. Dan implementasinya pada beberapa universitas-universitas yang ada di Yaman ya. Nah, silakan siapa yang ingin menanggapinya diberikan kesempatan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Bu Raya. Ya, izin ya Prof, izin Bang Adi dan teman-teman sekalian. Di sini saya mau berdiskusi lebih tepatnya Bang Adi sehubungan dengan implikasi teoritis dan praktik dari yang dijelaskan oleh Bang Adi. Spesifiknya saya ingin bertanya apakah teknologi di dalam akuntansi yang dimaksudkan ini dia paparkan secara spesifik seperti itu. Karena kan kalau diarahkan secara teknologi, itu kan memang pada dasarnya kan akuntansi itu memang sudah mengarah kepada teknologi. Tapi secara spesifiknya misalnya yang seperti apa gitu Bang Adi, tidak general, isinya tidak segeneral ini gitu. Apakah mungkin di akhir atau di diskusinya, mana tahu saya kelewatan, boleh tolong dijelaskan Bang Adi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Raya. Silakan untuk Pak Pami. Ini mungkin apa mau diskusi juga sama kawan-kawan ya mengenai populasi dan sampel itu kan ini mungkin dalam dalam ribuan ya kan dalam ribuan. Kadang saya lihat ada seperti gini eh dia menggunakan Slovin gitu, menggunakan Slovin. Slovin itu kan kita tahu bahwasanya nanti dalam populasi yang cukup besar, baru nanti dia bikin formulasi, jadi sehingga sampelnya jadi kecil gitu. Maksud saya, eh, apakah memungkinkan pada penelitian ini menggunakan Slovin itu satu, baru kemudian kriteria apa misalnya kita harus menggunakan Slovin. Kadang kadang gini, nanti ada mahasiswa kita kan 100 atau berapa? 200 di Slovin kan jadi habis kan gitu. Maksud saya itu bagaimana itu kriteria di Slovin kan? Mungkin dari kawan-kawan yang lain. Apakah penelitian ini memungkinkan pakai Slovin atau tidak? Itu aja. Mungkin itu aja sama kawan-kawan. Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi Pak Adi. Terima kasih atas saran-saran dan pertanyaannya ini dari Bu Raya dan Pak Pami. Pertama saya tanggapi dengan pertanyaan dari Bu Raya. Jadi di sini
Saya izin share screen. Hmm, Tadi pertanyaannya untuk yang di pertanyaannya tadi di sini bahwasanya apakah teknologi akuntansi dalam penelitian yang dipaparkan itu sudah secara spesifik? Memang seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk teknologi akuntansi ini sudah digunakan. Adakah yang secara spesifik? Memang kalau dari sini dia menguji berdasarkan penelitian terdahulu. Jadi kalau penjelasannya secara spesifik memang tidak ada karena dia menjelaskan lebih kepada terhadap instrumen-instrumen pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian terdahulu. Jadi mungkin bisa saling sharing dari referensi-referensi yang ada di sini di artikel ini. Saya juga memang awalnya sama dengan Bu Raya, berpendapat yang sama karena seperti yang kita ketahui ya teknologi akuntansi itu ya salah satu bagian dari akuntansi itu sendiri gitu. Jadi kenapa dikembangkan seperti ini? Ternyata dia hanya lebih kepada mengembangkan hasil penelitian terdahulu. Dia tidak ada melihat ataupun memberikan secara spesifik terkait dengan teknologi akuntansi yang bagaimana yang dipaparkan dalam paper ini atau artikel ini. Kira-kira seperti itu, Bu Raya. Bang Adi, Ada yang bisa izin Bang mau Adi. ditambah? Tadi sampel yang 137 atau 100 berapa itu tadi itu perguruan tinggi atau perusahaan Bang Adi? Iya, sampelnya ada 128. Ini ada 128. Di sini ada di halaman 4 ya. Nah, di sini. Jadi ada sampel 128. 138 itu. Oh, ada di situ accounting akademik. Oke, Bang Adi, terima kasih. Udah kelihatan tadi, Bang. Iya, ini agak ini 138 dan ternyata accounting akademik ditargetkan ya. Baik, terima kasih Bang Adi. iya, Ya, terima terima kasih kasih Bu Raya. saya. Tinggal pertanyaan Pak Fahmi tadi. Iya, ini Pak Fahmi mengenai Slovin ya. Ini apakah memungkinkan atau bagaimana? Memang kalau terkait dengan Slovin itu sendiri, kalau dari sini analisanya kan kuantitatif ya. Dulunya itu kuantitatif dengan Smart PLS dia melakukannya. Jadi saya coba cari-cari referensi memang baru-baru dengar ini ya sejauh mana ya. Tapi kalau salah mohon izin koreksi Pak Prof atau teman-teman yang lainnya terkait dengan Slovin ini. Jadi kalau yang bisa ini kalau di sini kan tidak ada terkait dengan Slovin. Jadi ini kan biasanya kan ada grafik yang lebih disemutkan gitu di grafik ini. Jadi kalau dari
yang dimaksud Pak Pahmi ini mungkin kira-kira kalau yang saya lihat berapa besar itu lebih kepada gap-gap yang terjadi yang ada acuannya. Jadi ada acuannya dari gap itu, kemudian ini yang memungkinkan untuk dilakukan sloping dari grafik yang ada gapnya itu. Namun untuk artikel-artikel yang beberapa waktu yang saya baca memang belum sampai ke sana saya mempelajarinya. Hanya saja hanya sebatas informasi yang ada di artikel ini yang bisa saya bagikan. Dia menggunakan Smart TLS, validitas dan reliabilitasnya udah sesuai dengan kebutuhan daripada Smart TLS itu sendiri dengan sampel yang diperlukan. Kalau untuk slopinnya sendiri, saya mohon petunjuk dari teman-teman ataupun dari Pak Prof terkait dengan pertanyaan dari Pak Pami. Itu saja Pak untuk tanggapannya. Ya, jadi saya tambahkan juga ya apa yang dikatakan dengan pemilihan sampel dengan slopin gitu ya. Jadi dalam teknik penarikan sampel gitu ya, itu ada menggunakan pendekatan statistikal ya atau juga pendekatan probability, ada juga yang namanya dengan pendekatan non probability gitu ya. Nah, jadi antara pendekatan probability dengan pendekatan non probability di sini ya, itu tergantung dari karakteristik populasi gitu ya. Jadi tergantung dari karakteristik sampel gitu ya. Jadi kalau yang namanya pendekatan probability itulah yang namanya simple random sampling, kemudian juga proportional random sampling, ya kemudian juga stratified random sampling. Nah itu adalah pendekatan yang namanya probability gitu ya secara metodologi. Begitu juga dengan pendekatan non probability. Nah jadi dengan pendekatan non probability itulah yang namanya snowballing sampling, purposive random sampling gitu ya. Nah itu semuanya menggunakan ya sampling apabila dari suatu populasinya itu sangat banyak gitu ya. Jadi sangat banyak tidak terjangkau oleh peneliti gitu ya untuk mengobservasi keseluruhannya, maka dapat dilakukan ya dengan uji yang namanya apa ya, dengan pendekatan slopin gitu ya. Jadi selain dari pendekatan slopin ada lagi pendekatan yang lainnya, yaitu pendekatan Taro Yamane gitu ya. Nah, jadi apa gunanya slopin dan Taro Yamane tersebut gitu ya? Yaitu gunanya untuk apa ya? Untuk mendapatkan sampel yang representatif. Biasanya dengan level signifikan 5% ya atau level signifikan 10% ya. Jadi antara level signifikan 5% dengan level 10% gitu kan. Nah, ini nantinya akan mereduksi ya jumlah sampel yang terpilih. Nah, jadi dengan pendekatan apabila 10%, kalau misalkan populasinya 200, ya otomatis terambil sampel sekitar 20 atau 30 gitu kan. Nah, dengan pendekatan slopin yang dalam hal ini tingkat level keyakinannya 20% dibanding yang 10% atau 5%. Nah, jadi slopin itu digunakan ketika populasinya sangat banyak gitu ya. Sangat banyak dan berstrata. Ya, misalnya 10.000. Ya, kalau dia 10.000, bagaimana teknik penarikan sampel dengan proportional random sampling. Nah, dari 10.000 itu ada yang kelompok kimia, kelompok makanan, kelompok manufaktur, begitu kan. Nah, untuk itu makanya dia ditarik sampel dengan pendekatan yang namanya proportional random sampling. Nah, sebelum proportional random sampling itu dilakukan, gitu ya, itu harus ditentukan sampel minimal. Nah, jadi sampel minimal itu menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan slopin. Nah, jadi gunanya Taro Yamane ya pendekatan slopin itu adalah sampel minimalnya berapa. Nah, jadi terkait dengan penggunaan itu adalah kalau misalnya sampel minimalnya 200, maka kita gunakan proporsional ya. Caranya gimana? Bagaimana dari seluruh sektor itu terpilih? Yaitu dengan pendekatan proporsional random sampling dengan sampel minimal 200 dengan pendekatan slopin. Nah, jadi itu ya. Slopin itu digunakan untuk mencari sampel minimal. Nah, itu ya. Karena kan kita nggak tahu berapa sampel minimal. Secara metodologi harus dipilih. Nah, itulah dia pendekatannya slopin namanya. Itu ya. Baik, yang lain ada? Ya, Prof. terima Ayu, kasih. Ya, silakan, Bu Ayu. saya mau nanya Pak Adi, ada nggak di dalam artikel ini dinyatakan bahwasannya
oh ternyata teori yang dipakainya ini grandnya apa gitu. Kemudian applied-nya seperti apa, dan modelnya seperti apa. Ada nggak penjelasan? Apakah hanya memang teori grand teorinya aja tadi atau bagaimana? Ada nggak teori-teori tambahan? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi memang di sini tadi yang dipaparkan bahwasanya penggunaannya itu untuk grand teorinya itu memang tam. Kemudian untuk dia seperti middle theory yang menjelaskan setiap hipotesanya itu dia tidak menggambarkan ke sana, atau applied teorinya juga tidak secara jelas digambarkan. Dia hanya lebih kepada mengembangkan atau yang disampaikan di sini itu lebih kepada mendapatkan hasilnya terkait dengan variabel yang ditambahkan di sini. Itu ada variabel SI ya, dengan ini dia social influence dan self efficiency tadi nih. Jadi ada di sana, saya coba buka yang di sini tadi. Ini ada dua variabel ini. Jadi tidak ada dia secara jelas. Kalau untuk yang middle kan biasanya menjelaskan teori-teori yang ada di hipotesis ini. Jadi ada 9 hipotesis yang dia lihat di sana. Dan untuk applied lebih kepada untuk penggunaannya dari literatur reviewnya. Jadi memang dia hanya lebih mengembangkan untuk yang grandnya saja. Ya, untuk interpretasinya ataupun pengembangan dari model TAM itu sendiri, khususnya saat ini dia buat di penelitiannya di negara nyaman, atau negara yang berkembang. Kira-kira begitu, Boy. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Jadi teorinya udah jelas adalah teori TAM model ya, yang diperkenalkan oleh Davis ya, dengan menggunakan 4 dimensi ya. Di antaranya adalah perceived usefulness, ya kan, perceived of use, dan terkait dengan penggunaan teknologi di perguruan tinggi gitu ya. Jadi bukan hanya di perusahaan, tetapi juga di kalangan perguruan tinggi juga TAM model itu berlaku. Nah itu kesimpulannya ya dari paper yang sudah disajikan tadi. Baik, berikutnya siapa lagi? Satu lagi, Pak Ibu. Saya, Prof. Ya, silakan, Bu Nurhayati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil review artikel saya pada mata kuliah topik-topik kontemporer dalam akuntansi. Di sini artikel saya berjudul Loss Expectation and Income Shipping, di mana penulisnya adalah Y.J. Lia yang berasal dari Scotside University, Theo dan Jaesyun yang berasal dari School of Business Administration University. Jurnal ini terbit pada Journal of Contemporary Accounting and Economics tahun available-nya yaitu tanggal 4 Maret 2023 dengan doi-nya sebagai berikut dan publish-nya adalah Elsevier. Ini adalah ringkasan dari pelaksanaan artikel ini. Yang pertama, di sini dijelaskan terkait dengan abstrak. Abstrak di sini, sebelumnya saya minta maaf. Di sini dijelaskan bahwasanya studi ini menguji pengaruh kerugian yang diharapkan pada strategi pengalihan pendapatan perusahaan multinasional atau MNC menggunakan serangkaian afiliasi MNC di seluruh dunia. Penelitian ini pertama kali menemukan bukti empiris untuk penyusunan ex ante dari strategi pengalihan pendapatan sesuai dengan insentif terbalik untuk potensi kerugian. Hasilnya juga mendukung adanya fleksibilitas terbatas yang diperkenalkan oleh Hofland dalam penelitiannya yang dilaksanakan 2018-2021
Yang kedua, perkiraan pergeseran pendapatan yang diukur dengan menggunakan perbedaan tarif pajak yang diharapkan mengungkapkan bahwa metodologi tradisional yang menggunakan perbedaan tarif pajak menurut undang-undang tunduk pada bias estimasi. Bias estimasi di sini bervariasi tergantung pada status ekspektasi kerugian dan tingkat tarif pajak afiliasi. Pendahuluannya, terus di sini perusahaan multinasional atau MNC memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak mereka di seluruh dunia dengan menggunakan pengalihan pendapatan atau income shifting yang didorong oleh pajak, di mana pendapatan dialihkan dari afiliasi tarif pajak tinggi ke afiliasi tarif pajak rendah. Sejak pengungkapan DALF dalam pajak di mana perusahaan multinasional besar menggunakan strategi pengalihan pendapatan yang agresif untuk melaporkan tarif pajak yang efektif sangat rendah atas keuntungan di luar negeri. Banyak literatur yang memeriksa pengalihan pendapatan yang didorong oleh pajak oleh afiliasi yang menguntungkan. Berikutnya, para peneliti baru-baru ini mulai menyoroti peran kerugian dalam strategi pengalihan pendapatan perusahaan multinasional yang dilakukan oleh Gremic 2004, Onji 2010, dan Simon 2017 karena tarif pajak marginal afiliasi dengan kerugian secara signifikan lebih rendah daripada tarif pajak wajib. Afiliasi yang merugi memiliki insentif terbalik untuk mengalihkan lebih lengkap pendapatan atau bahkan mengalihkan pendapatan ke yurisdiksi mereka dari luar untuk mendapatkan keuntungan dari kerugian. Berikutnya, Hofland juga melakukan penelitian yang menguji pengaruh fleksibilitas pada strategi pengalihan pendapatan afiliasi kerugian. Fleksibilitas menunjukkan kemampuan MNC untuk menyelesaikan strategi pengalihan pendapatannya ke tingkat optimal setelah status untung dan rugi ditentukan. Jika afiliasi memiliki fleksibilitas penuh, mereka dapat dengan segera dan bebas menyesuaikan strategi pengalihan pendapatan mereka. Karena begitu mereka memutuskan untuk melaporkan kerugian pada akhir tahun fiskal atau ex post adjustment. Jika afiliasi berada di bawah fleksibilitas terbatas, mereka akan menyesuaikan strategi pengalihan pendapatan mereka sebelum penentuan status untung dan rugi pada awal tahun fiskal atau penyesuaian ex ante. Untuk melakukan penyesuaian ex ante, afiliasi memperhitungkan kemungkinan terjadinya kerugian di masa mendatang. Berikutnya, studi ini pertama kali mengidentifikasi bukti empiris penyesuaian ex ante oleh afiliasi laba yang mengharapkan kerugian dari fleksibilitas terbatas. Bahkan di antara afiliasi yang menguntungkan, mereka sebelumnya diperkirakan akan mengalami kerugian di masa depan, diprediksi akan terlibat dalam tingkat pergeseran pendapatan yang lebih rendah karena insentif terbalik untuk potensi kerugian dibandingkan dengan afiliasi yang diharapkan memperoleh keuntungan. Studi ini lebih lanjut meneliti apakah afiliasi dengan fleksibilitas rendah dan tinggi dalam pengalihan pendapatan terlibat dalam tindakan pencegahan berdasarkan ekspektasi kerugian pada tingkat yang berbeda. Kedua, peneliti ini memberikan bukti empiris tentang bias estimasi dari metodologi tradisional untuk mengukur pergeseran pendapatan berdasarkan dasar pemikiran dan model teoritis yang diterapkan oleh Hofland 2018 dan 2021. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa penelitian di masa depan tentang pengalihan pendapatan harus mempertimbangkan insentif afiliasi yang merugi atau afiliasi yang mengharapkan kerugian ketika memperkirakan pengalihan pendapatan. Terakhir, penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dengan menyarankan agar mereka mempertimbangkan insentif dari afiliasi yang merugi atau afiliasi yang mengharapkan kerugian saat merancang untuk pengalihan pendapatan. Berikutnya, teori dan hipotesis. Di sini, dalam penelitian selanjutnya oleh Hofland, memperkenalkan konsep fleksibilitas dalam pergeseran pendapatan dengan menggabungkan insentif terbalik untuk pengalihan pendapatan dari afiliasi yang merugi dengan konsep fleksibilitas. Hofland berasumsi bahwa afiliasi yang merugi akan melaporkan tingkat pergeseran pendapatan yang lebih rendah, yaitu pembayaran transfer keluar bersih yang lebih rendah dari leverage internal yang lebih rendah dengan fleksibilitas yang tinggi, karena mereka akan dapat menyesuaikan strategi pergeseran pendapatan ex post dengan mencerminkan insentif pajak yang timbul dari kerugian.
Di bawah fleksibilitas yang rendah atau tidak mencukupi afiliasi untung dan rugi, diharapkan melaporkan tingkat pergeseran pendapatan yang sama, karena semua afiliasi akan mengurangi pergeseran pendapatan mereka dengan memperhitungkan kemungkinan menimbulkan kerugian. Berikutnya lagi, Hofland juga mengkonfirmasi adanya fleksibilitas dari berbagai tingkat fleksibilitas antara harga transfer dan utang internal dengan mendeteksi secara empiris penyelesaian ekspos oleh afiliasi kerugian tahun belajar. Adanya fleksibilitas ditemukan dalam studi mereka bagaimana tidak menunjukkan bahwa afiliasi MST tunduk pada fleksibilitas penuh atau tidak sama sekali. Afiliasi diberikan kepastian atau tidak kepastian absolut dalam perencanaan mereka masing-masing dengan fleksibilitas penuh tanpa fleksibilitas yang dalam praktik tidak realistis. Di sini Hofland secara eksplisit mencatat hasilnya menyimpulkan bahwa setidaknya ada beberapa fleksibilitas dalam pembayaran transfer dan fleksibilitas yang lebih kecil dalam utang internal. Secara kolektif, lebih realistis untuk mengasumsikan bahwa afiliasi memiliki fleksibilitas terbatas sebagian dan mengambil posisi antara dua ekstrim penuh dan tidak fleksibilitas. Artinya, afiliasi MNC hanya berbeda dengan tingkat fleksibilitasnya. Terus di sini, dari uraian di atas tadi, maka dapat dihipotesiskan bahwa untuk hipotesis pertamanya, yaitu hipotesis H1A di bawah fleksibilitas terbatas, afiliasi yang menguntungkan yang berharap untuk mengalami kerugian akan mengalihkan lebih sedikit pendapatan daripada mereka yang mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Berikutnya, meskipun studi ini mengasumsikan bahwa afiliasi tunduk pada fleksibilitas terbatas, tingkat fleksibilitas akan berbeda dengan afiliasi. Menurut Hofland, afiliasi dengan fleksibilitas tinggi tidak harus melakukan penyusunan ex ante, sedangkan afiliasi dengan fleksibilitas rendah diharuskan melakukannya. Oleh karena itu, penyusunan ex ante berdasarkan perkiraan kerugian akan lebih jelas untuk afiliasi yang menguntungkan. Sehingga dapat dihipotesiskan pada hipotesis 1B, pengurangan pergeseran pendapatan sesuai dengan ekspektasi kerugian lebih besar daripada afiliasi yang menguntungkan dengan fleksibilitas pergeseran pendapatan yang lebih rendah daripada afiliasi dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. Terus untuk hipotesis kedua, di sini menyimpulkan bahwasanya secara rata-rata perkiraan pergeseran pendapatan yang diukur berdasarkan perbedaan tarif pajak yang diharapkan akan kurang negatif daripada diukur berdasarkan perbedaan tarif pajak menurut undang-undang. Dan untuk hipotesis 2B, di sini juga disebutkan bahwasanya selisih antara estimasi yang diukur dengan menggunakan perbedaan tarif pajak yang diharapkan dan perbedaan tarif pajak menurut undang-undang akan bervariasi menurut afiliasi tergantung pada status perkiraan kerugian dan tingkat tarif pajak mereka. Metodologi penelitiannya, di sini pemilihan sampel. Studi ini menggunakan data MNC di seluruh dunia yang diperoleh dari dataset Orbis, Berriu, Penjik. Kumpulan datanya terdiri dari informasi keuangan dan kepemilikan yang tidak terkonsolidasi untuk periode 2017 dan 2017 sampai dengan 2019. Kriterianya, sampel perusahaan induk yang beroperasi di sektor industri dan dikumpulkan. Yang kedua, semua anak perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk dimasukkan ke dalam sampel MNC, dikecualikan jika grup tersebut tidak memiliki atau hanya satu perusahaan induk dalam kumpulan data. Yang ketiga, sehingga sampel akhir dalam penelitian ini terdiri dari 93.428 pengamatan perusahaan dengan dari pengamatan 6.648 afiliasi yang berdomisili di 95 negara. Model penelitiannya di sini karena penelitian ini menggunakan data panel, afiliasi dalam kelompok perusahaan berlokasi di sejumlah negara. Data tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor time invariance seperti negara tuan rumah, kelompok perusahaan, dan industri.
Untuk secara efek mengontrol heterogenitas invarian waktu di seluruh aplikasi dan negara, maka regresi panel yang digunakan untuk pengujian adalah dengan menggunakan logaritma natural EBIT, yaitu earning before interest tax, dengan STR, loss ekspektasi, dengan rumus atau formula sebagai berikut. Berikutnya, model untuk menguji hipotesis kedua, di sini juga menggunakan model baseline yang di bawah ini. Bisa teman-teman lihat hasil yang pertama, statistik deskriptif dan analisis korelasi panel A. Pada tabel 2 menyajikan ringkasan statistik untuk variabel yang menggunakan data 2010 sampai 2014 dengan nilai rata-rata tarif pajak STR sebesar 26,3%, sedangkan perusahaan induk sebesar 31. Ini menunjukkan bahwa pengamatan tahun afiliasi dalam sampel akhir rata-rata terletak di yurisdik tarif pajak yang lebih rendah daripada perusahaan induknya. Nilai rata-rata ekspektasi kerugian sebesar 0,1 atau 10,4%, dengan pengamatan yang menguntungkan memiliki probabilitas nilai tinggi sebesar 50%. Berikutnya, statistik deskriptif ini mendukung pandangan Hofland bahwa estimasi pergeseran pendapatan pada penelitian sebelumnya yang meremehkan sensitivitas pajak karena respon pergeseran pendapatan sebenarnya didasarkan pada perbedaan tarif pajak yang lebih kecil dengan fleksibilitas yang terbatas. Berikutnya untuk tabel 3, di sini menunjukkan korelasi persen dari variabel dalam persamaan regresi, yang di sini menunjukkan bahwasanya pergeseran pendapatan STR, statutory tax rate, berhubungan negatif dengan logaritma EBIT, earning before interest tax. Di sini menyiratkan bahwa kejadian kerugian historis memiliki kekuatan prediksi untuk kerugian di masa depan. Terus untuk pengujian hipotesis H1-nya, di sini tabel 4 mengilustrasikan hasil regresi untuk hipotesis 1A dan 1B yang menunjukkan hasil gabungan sampel afiliasi yang menguntungkan koefisien variabel insentif STR secara signifikan negatif, yang menunjukkan pergeseran pendapatan bermotivasi pajak dari afiliasi yang menguntungkan yang sebelumnya mengharapkan untuk mendatangkan keuntungan. Dalam hal signifikan ekonomi, peningkatan 10 poin persentase dalam perbedaan tarif pajak antara afiliasi dan perusahaan induknya akan menurunkan EBIT afiliasi yang mengharapkan laba sebesar 6,51%. Sebaliknya, koefisien interaksi STR dan loss ekspektasi positif signifikan, menyiratkan bahwa peningkatan 10 poin persentase perbedaan tarif pajak meningkatkan EBIT afiliasi dengan ekspektasi kerugian 5,25%. Hasil ini menunjukkan bahwa mengharapkan kerugian menguntungkan afiliasi, mengurangi pajak motivasi pergeseran pendapatan sebagai probabilitas menimbulkan kerugian di masa depan, meningkat konsistensinya untuk hipotesis 1A dan 1B. Terus untuk hipotesis 2A dan 2B, di sini dapat dijelaskan, saya ringkas saja, bahwasanya di sini untuk ekspektasi positif negatif yang diukur berdasarkan ekspektasi tax rate menunjukkan bahwa insentif terbalik untuk pergeseran pendapatan lebih besar daripada efek pergeseran pendapatan yang didorong oleh pajak untuk afiliasi yang menguntungkan, yaitu tidak sesuai dengan intuisi. Oleh karena itu, kami meneliti lebih lanjut bias estimasi afiliasi dalam kondisi yang berbeda untuk menguji hipotesis 2B. Terus yang berikutnya, di sini juga disebutkan bahwasanya secara keseluruhan hasil ini mendukung hipotesis 2B bahwa afiliasi yang berbeda dengan status ekspektasi kerugian dan tingkat tarif pajak menghadapi bias estimasi yang bervariasi. Terus untuk uji kekokohannya, yaitu ada tabel 6 yang melaporkan hasil pemeriksaan ulang terkait dengan hipotesis pertama dengan menggunakan proksi lain,
yaitu loss ekspektasi, koefisien interaksi STR dan loss ekspektasi selalu positif dan hanya signifikan subsampel afiliasi fleksibilitas yang lebih rendah, ya. Tes ini menunjukkan bahwa hasil analisis kuat untuk berbagai metode menyusun ukuran loss ekspektasi. Terus untuk yang berikutnya, hipotesis kedua, di sini juga menunjukkan bahwasanya untuk menghitung tarif pajak yang diharapkan oleh Hofland menggunakan persamaan untuk memeriksa kekokohan, penelitian ini menguji ulang persamaan regresi dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan. Hasil yang tidak ditabulasi menunjukkan estimasi yang konsisten meskipun signifikan statistik dari koefisien lebih lemah daripada yang diamati dalam analisis utama. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tahun-tahun dapat dialihkan dan dapat didiskontokan, mendominasi tarif pajak yang diharapkan. Yang kedua, faktor prediksi yang mempengaruhi tarif pajak diharapkan dari perkiraan persamaan. Terus yang di tabel 7 menyajikan hasil analisis koefisien ekspektasi, namun koefisiennya bernilai positif, di mana hasilnya mendukung hipotesis 2A dan 2B, kecuali untuk grup loss more shipping, namun arti signifikannya harus disimpulkan analisis kekokohan ini dengan hati-hati karena tidak dapat untuk membandingkan dua perkiraan diukur dengan menggunakan dua pengamatan yang berbeda. Terus ada analisis tambahan. Analisis tambahan ini adalah analisis untuk menguji apakah afiliasi mengharapkan kerugian dengan periode kerugian yang terbatas, mengalihkan pendapatan ke tingkat yang lebih rendah dengan mereka yang memiliki periode kerugian jangka panjang atau terbatas. Kesimpulannya, di sini yang pertama, afiliasi menguntungkan dengan fleksibilitas terbatas, meningkatkan penyusunan ex ante, mereka akan sangat mengharapkan probabilitas yang lebih tinggi untuk menimbulkan kerugian di masa mendatang. Yang kedua, tingkat tindakan pencegahan tersebut lebih besar untuk afiliasi dengan fleksibilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, perbandingan yang estimasi diukur dengan menggunakan tarif pajak yang disesuaikan dengan ekspektasi kerugian, menunjukkan ekspektasi yang diukur dengan metodologi tradisional menggunakan tarif pajak menurut undang-undang adalah bias karena estimasi mengabaikan pergeseran pendapatan pencegahan untuk potensi kerugian. Yang keempat, terakhir, bias estimasi ini berbeda menurut afiliasi tergantung pada status ekspektasi kerugian dan tingkat pajak mereka. Kontribusi penelitian ini yang pertama, studi ini memperluas penelitian tentang strategi pengalihan pendapatan afiliasi yang merugi dan dengan menguji secara langsung pengaruh ekspektasi kerugian terhadap afiliasi yang menguntungkan. Yang kedua, penelitian ini memberikan kontribusi untuk menggeneralisasi temuan Hofland dengan mengidentifikasi bukti empiris penyusunan ex ante karena fleksibilitas yang terbatas dalam strategi pengalihan pendapatan menggunakan sampel afiliasi MNC yang lebih besar. Yang ketiga, bukti empiris bias estimasi metodologi tradisional untuk melakukan income shifting atau pergeseran pendapatan juga merupakan kontribusi penting. Hasil penelitian ini menyoroti perlunya memasukkan kemungkinan terjadinya kerugian yang memperkirakan pergeseran pendapatan oleh afiliasi MNC. Keterbatasan dari penelitian ini yang pertama, harga transfer dan hutang antar perusahaan adalah data yang dirahasiakan di sebagian besar negara. Penelitian ini tidak menyelidiki penyusunan ex ante dengan menggunakan harga transfer dan hutang antar perusahaan dengan cara yang terpisah. Yang kedua, sampel akhir pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini terkonsentrasi pada afiliasi MNC Eropa, terutama karena komposisi sampel database Orbis. Sekian presentasi saya kembalikan ke Pak Prof. Ya, terima kasih atas penyajiannya Ibu Nuri Hayati. Mungkin ada yang mau kita tanggapi terkait dengan paper tersebut, silakan. Ya, jadi paper tersebut membahas ya bagaimana praktik ya bukti empiris pada 95 negara ya. Pada 95 negara upaya yang dilakukan terkait dengan penghindaran kerugian dan juga estimasi atas pendapatan ya profitabilitas di 95 negara tersebut ya.
dengan menggunakan